Coba kamu bayangkan ya duduk di sebuah kursi rumah sakit selama 4 sampai 5 jam, 2 sampai 3 kali seminggu ya. Nah, selama itu darahmu dialirkan ya dari tubuh, kemudian keluar dia lewat selang ya masuk ke mesin. Mesinnya lumayan besar. Ya nanti diproses ya, orang bilangnya dicuci, kemudian dikembalikan lagi ke tubuh. Dan ini kamu lakukan seumur hidup ya, itulah yang namanya cuci darah. Saya yakin kamu yang masih muda berpikir, itu kan sakitnya kakek-kakek, nenek-nenek ya. Itu nggak mungkin lah orang muda. Nah, faktanya adalah dari data di rumah sakit ya di Indonesia menunjukkan jumlah pasien gagal ginjal yang harus cuci darah di usia 20-an, 30-an ya, seusia kalian lah ya, ini sedang tren. Ini bukan lagi cerita 30 tahun lagi, ini adalah realita yang terjadi pada generasi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Handam Ismail. Ya, hari ini kita akan membahas topik tentang gagal ginjal di usia muda. Kenapa saya sangat menekankan kata-kata usia muda? Ya karena ini adalah alarm merah ya untuk kita semua, terutama untuk generasi Z ya, Gen Z dan juga di bawahnya. Dulu gagal ginjal identik dengan usia 50 tahun, 60 tahun ke atas, tapi sekarang polanya mulai bergeser, mulai berubah. Kebiasaan-kebiasaan hidup zaman modern ternyata itu mempercepat kerusakan ginjal yang lebih cepat ya dari yang kita bayangkan. Banyak yang belum tahu ada kebiasaan sepele yang ternyata menjadi investasi buruk untuk merusak ginjalmu ya. Oke, kita masuk ke poin kenapa ginjal bisa rusak di usia muda. Jadi ginjal itu adalah organ penyaring super canggih di tubuh kita. Tugasnya itu menyaring darah kita 24 jam sehari ya, membuang semua sampah dan juga racun lewat air kencing ya, lewat urin. Nah, penyakit ginjal itu silent killer. Kenapa? Ya karena seringkali ginjalnya itu nggak ada menimbulkan gejala apa-apa. Sampai kerusakannya udah parah ya, mungkin 70%, 80% rusak baru ada gejala. Nah, kenapa Gen Z bisa kena lebih cepat? Ya karena kerusakannya itu sudah ditanam dari usia belasan tahun mungkin ya. Nah, kebiasaan buruk yang dilakukan terus menerus selama 5 tahun, bahkan 10 tahun ya. Dari masa remaja itu sudah cukup membuat ginjal bermasalah dan akhirnya jebol ya di usia 20-an ya, bahkan 30-an. Nah, dua penyebab utama kenapa ini bisa menyerang Gen Z atau usia muda ya, ada dua penyakit utama yang menjadi penyebab terbesar ya. Pertama diabetes tipe 2, kencing manis, sakit gula darah. Nah, dulu kita tahu kalau kencing manis penyakit orang tua ya. Sekarang anak SMP, SMA, kuliahan banyak sekali yang mengalami kencing manis. Kenapa? Ya jawabannya ya gaya hidup modern. Kebiasaan minum es, minuman manis, ya, kopi kemasan misalkan, susu kekinian, minuman kekinian, ya setiap hari, boba, Thai tea, ya, minuman bersoda, minuman energi dan lain-lain. Nah, semua minuman ini mengandung gula yang besar, gula yang banyak. Nah, jadi tubuh dipaksa kerja keras memproduksi insulin. Ya, pankreas tuh kayak diperes, jadi produksi insulin lama-lama kebal, tubuh itu kebal dan gula darah jadi tinggi. Nah, gula darah yang tinggi ini akan merusak saringan-saringan kecil tadi di ginjal. Akhirnya apa? Ginjal jadi rusak permanen. Yang kedua hipertensi, tekanan darah tinggi ya, darah tinggi orang ngomongnya. Sama seperti diabetes, ini juga penyakit yang sekarang menyerang usia muda. Penyebab utamanya adalah garam berlebih, natrium berlebih. Nah, beberapa anak ya muda suka makan mie instan, ciki-cikian gurih, snack gurih ya, fast food. Sekarang tinggal pesen seblak lah, macam-macam lah. Pokoknya makanan sekarang ini udah nggak beres semua. Nah, makanan-makanan itu kandungan garamnya sangat tinggi. Garam itu akan membuat tekanan darah naik. Tekanan darah yang tinggi akan merusak saringan ataupun filter di ginjal ya, akhirnya ginjal jadi rusak permanen. Kemudian 6 kebiasaan sepele yang harus dihentikan dari sekarang ya. Pertama, perangi minuman manis ya. Jadi kita harus berperang, harus anti nih sama minuman manis. Jadikan air putih sebagai minuman utama. Nah, tapi teman-teman ya harus tahu, mungkin misalkan saya sebulan sekali mau minum, nggak apa-apa. Kalau sebulan sekali oke aja. Tapi kalau tiap hari ya, seminggu beberapa kali, ini nggak bisa ditolerir ya, bahaya. Nah, jadi ubah kebiasaan tadi ya mulai sekarang. Yang kedua, reset lidah dari garam dan micin. Jadi kita harus mereset, harus melatih lidah kita. Ya, kita latih, kita coba mulai sekarang masak makanan ya yang nggak asin. Kemudian pakai bumbunya setengah aja kalau pakai mie instan. Kalau jajan minta nggak terlalu asin, jangan pakai garam terlalu banyak gitu ya. Nah, kurangi juga makanan ringan, kemasan super gurih dan sebagainya. Nah, kamu masak sendiri di rumah itu lebih bagus kalau seandainya ada waktu. Supaya apa? Supaya bisa tahu pakai garamnya berapa, gulanya berapa, pilih makanannya yang gimana.
Yang ketiga, bijak pakai obat pereda nyeri. Ini juga penting ya. Banyak anak muda sekarang sakit dikit, pusing dikit, sakit kepala dikit, nyeri dikit, ya nyeri haid, langsung minum obat pereda nyeri. Jangan, bahaya ya. Walaupun obat tersebut bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter. Hati-hati jika mengkonsumsinya terlalu sering ya dalam jangka panjang tanpa aturan yang jelas ya, obat ini bisa menjadi racun untuk ginjal karena obat anti nyeri, obat pereda nyeri ya, itu bisa merusak ginjal secara langsung. Yang keempat, jangan pernah tahan kencing. Misalkan lagi nongkrong, lagi main game bareng, ataupun lagi nugas, ataupun lagi nonton film dan sebagainya, nahan kencing sedikit, tanggung ini. Nggak boleh ya. Jadi kencing ataupun urin kalau lama-lama di kandung kemih, itu muncul bakteri nanti. Bakteri bisa berkembang biak, bahkan bisa nanti muncul batu. Nah, jika terjadi infeksi saluran kemih ya, nggak diobati, bakteri naik dan sampai ke ginjal, menginfeksi ginjal, infeksi ginjal berulang akhirnya menyebabkan ginjalnya jadi rusak. Yang kelima, mulai rutin olahraga. Olahraga itu menyehatkan tubuh secara menyeluruh ya, termasuk ginjal juga, jantung juga, dan lain-lain. Jadi kalau olahraga kita membantu menjaga berat badan ideal tentunya, menurunkan tekanan darah, membuat tubuh lebih sensitif terhadap insulin, membuat massa otot naik supaya insulinnya juga sensitif ya. Gak perlu ke gym, di rumah aja jalan kaki misalkan, bahkan jalan di tempat juga boleh 30 menit sehari atau 150 menit per minggu. Yang keenam, check up rutin. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin setidaknya setahun sekali. Cek tekanan darah misalkan, gula darah misalkan ya, cek urin misalkan. Nah, untuk apa ya? Untuk melihat tanda-tanda ginjal mulai bocor atau enggak, bermasalah atau enggak. Karena saya pernah ketemu pasien usianya masih 17 tahun. Dia datang ke saya itu sama ibunya. Dia bilang, "Dok, ini kenapa ya anak saya kok kurus?" Kata dia, "lemes, bawaannya lemes terus," kata dia. Nah, saya tanya, "Berapa sebulan ini gimana berat badannya?" "Itu turun jauh." Nah, saya curiga kayaknya kena diabetes. Saya cek ya gula darahnya, HbA1c-nya, saya cek fungsi ginjalnya, dan ternyata boom ya, gula darahnya tinggi sekali, fungsi ginjalnya sudah mengerikan sekali ya, urin kreatinina naik ya. Saya kasih tahu ke orang tuanya merasa terpukul ya, nggak nyangka ya, karena memang ternyata anaknya setiap malam begadang nongkrong sama teman-temannya, main game, suka minum teh kemasan, teh yang di botol, pokoknya teh kemasan. Nah, itulah yang bikin ya kebiasaan-kebiasaan buruk tadi berbahaya. Ya, kesimpulannya gagal ginjal di usia muda itu bukanlah lagi cerita, itu adalah realita yang sedang terjadi ya pada generasi sekarang, dan trennya terus meningkat. Penyebab utamanya adalah kebiasaan kita sendiri, minuman tinggi gula dan juga makanan tinggi garam. Ya, mungkin minggu ini kamu ganti 1 botol sodamu dengan air putih, atau kamu kurangi bumbu mie instan, atau ya pokoknya ganti deh minuman-minuman yang ada gulanya dengan minuman yang air putih. Jangan sampai menukar kenikmatan 5 menit dari minuman manis ya dengan 5 jam duduk di mesin cuci darah 3 kali seminggu ya. Ingat ya, seumur hidup, dan itu tidak mengobati. Dari semua kebiasaan tadi, mana yang paling sulit kamu lakukan ataupun kamu kurangi, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin ada pengalaman yang sudah berhasil untuk bebas dari semua makanan tadi, minuman-minuman juga, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton ya, sayangi ginjalmu dari sekarang. Salam sehat, sampai jumpa.